Di saat Wu akan berangkat menemani Tuan Li, Jiang Li pun mengingatkannya untuk tetap berhati-hati dan memastikan agar Wu segera menghubunginya jika sesuatu terjadi pada Wu. Sejak awal, Jiang Li menyadari bahwa Wu mewarisi sepatu besi pusaka milik gurunya, yang dulu sempat hampir ia curi dari gurunya, namun, ia gagal. Jiang Li menginginkan Wu yang memberitahukannya langsung bahwa Wu sudah mewarisi sepatu itu. Jiang Li pun bertanya pada Wu, apa ada sesuatu yang ingin Wu sampaikan? Wu pun mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi yang Wu ingin sampaikan. Setelahnya, Wu ikut bersama Tuan Li di dalam mobil. Wu dan Tuan Li sedikit berbincang. Tuan Li menanyakan, apakah Wu tahu alasan Tuan Li memilih Wu dibandingkan yang lainnya? Wu pun menjawab bahwa Tuan Li memilihnya karena Wu sudah menolong Tuan Li. Tuan Li pun mengiyakannya, namun, alasan utamanya adalah bahwa Wu adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya, terlihat dari Wu menolak uang yang Tuan Li berikan saat Wu menolong Tuan Li, ketika Tuan Li dikejar para gangster. Singkat cerita, mereka pun menuju ke tempat di mana putri dari Tuan Li berada, yang diketahui sedang di diskotik. Saat baru memasuki diskotik, Tuan Li melihat seorang perempuan yang dibawa oleh para berandal. Tuan Li pun memeriksanya. Dan benar saja, dia adalah putrinya yang bernama Li Feifei. Tuan Li pun mencoba merebut putrinya dari tangan para berandal itu. Para berandal itu pun tak terima atas apa yang dilakukan Tuan Li. Para berandal pun mulai menyerang Tuan Li. Namun, dengan sangat sigap, Wu mampu menangkis dan menghajar balik mereka semua dengan sangat-sangat mudah. Esok harinya, setelah Li Feifei selesai mandi, Li Feifei pun terkejut akan keberadaan Wu yang sedang melakukan gerakan split. Li Feifei pun mencoba menghubungi ayahnya, namun, ponsel sang ayah pun sulit untuk dihubungi. Li Feifei pun mencoba mendekati Wu, untuk bernegosiasi dengan Wu, agar Wu dapat meninggalkan Li Feifei sendiri, dan tidak jadi menjadi bodyguard-nya, namun, Wu menolaknya. Kemudian, Li Feifei pun mencoba menyuap Wu dengan sejumlah uang yang cukup besar untuk Wu, dan akan memberi uang sebanyak yang Wu mau, namun, Wu tidak menggubrisnya sama sekali. Dan terakhir, Li Feifei menodongkan senjata kepada Wu, dan mencoba menakut-nakuti Wu dengan senjata yang ia miliki, berharap Wu akan takut padanya, namun Wu masih tetap tidak menggubrisnya. Dirasa segala cara yang Li Feifei lakukan tidak membuahkan hasil, Li Feifei mengajak Wu untuk jalan-jalan. Tiba di suatu tempat, Li Feifei melihat seorang pria yang sedang melecehkan dan menampar seorang wanita. Li Feifei pun geram akan tingkah pria itu. Li Feifei pun terpikir untuk membalas pria itu, dan sekaligus mengerjai Wu. Li Feifei menghampiri pria itu dan seketika langsung menamparnya. Li Feifei mengatakan bahwa Wu lah yang menyuruhnya. Pria itu pun menghampiri Wu. Namun, dengan cerdik, Wu mengatakan bahwa Wu tidak mengenal wanita yang telah menamparnya. Pria itu pun langsung mengejar Li Feifei. Li Feifei pun berlari ketakutan menghindari kejaran pria itu, dan pada akhirnya, Li Feifei meminta pertolongan pada Wu. Wu bersedia menolong Li Feifei, asalkan Li Feifei mau meminta maaf. Awalnya, Li Feifei enggan untuk meminta maaf, namun, karena Li Feifei sudah kelelahan dan hampir tertangkap, Li Feifei pun meminta maaf kepada Wu. Wu pun langsung menolong Li Feifei. 松手！松手！松手！你再说一次。我错